ketemu lagi dengan kakak Yunika di Small Sekolah Minggu Online. Kabarnya adik-adik pasti luar biasa ya, semangat, sukacita, dan siap mengikuti Small hari ini. Adik-adik, kita waktu tadi bangun pagi, lihat mataharinya cerah, langitnya biru. Walaupun belakangan ini suka hujan ya, tapi nggak apa-apa. Mau panas, mau hujan, mau mendung, mau cerah, semua itu adalah bentuk kasih sayang yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kasihnya Tuhan itu luar biasa. Kita nyanyi yuk untuk memulai ibadah kita. Udah siap kan? Kak Yunika mau ajak adik-adik nyanyi Kasih Yesus Indah-indah, oh indah. Jangan lupa pundaknya digoyangin ya nanti ya. Oke? Sudah siap? Yuk kita mulai nyanyi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lagi ya, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Wah, kasihnya Tuhan Yesus emang luar biasa ya. Lebih indah dari pelangi, dari bintang, dari bunga-bunga. Pokoknya kasihnya Tuhan Yesus itu luar biasa buat kita. Adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi kita manusia, salah satunya adalah dengan menciptakan banyak tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang bisa dikunjungi. Contohnya apa? Adik-adik tahu nggak? Oh betul. Siapa yang sudah pernah pergi sama papa mama ke gunung? Sudah? Wah, kalau ke pantai, ke laut? Sudah juga? Wah, indah ya. Gunung, pantai, lembah, bukit, padang bunga, semua Tuhan ciptakan dengan begitu indah untuk kita manusia bisa menikmati dan juga bisa menjaganya. Kak Yunika sekarang mau ajak adik-adik jalan-jalan. Udah lama ya kita nggak jalan-jalan ya. Tapi Kak Yunika mau ajak nih adik-adik jalan-jalan, mendaki gunung. Gak apa-apa ya secara virtual ya. Oke, kita nyanyi kudaki-daki boleh ya? Yuk nyanyi sama-sama ya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku di kanan.
Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Apapun tempatnya, dimanapun adik-adik pergi, yang paling utama Tuhan Yesus selalu beserta kita. Kita akan selalu ditemani Tuhan Yesus kemanapun dan apapun yang terjadi. Kita harus percaya ya akan hal itu adik-adik. Nah, kalau begitu sebagai anak Tuhan yang best, adik-adik pasti mau dong selalu ikut kemanapun Tuhan pergi. Sekarang walaupun adik-adik masih kecil, sampai nanti adik-adik sudah tua, sudah jadi opa oma, harus selalu ikut sama Tuhan. Kayaknya kamu aja adik-adik nyanyi aku mau ikut, bisa ya? Coba. Hebat, adik-adik bisa. Boleh pakai gerakan. Nah, ambil beberapa step dulu supaya kita bisa pakai gerakan. Bisa ya? Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Wah, betul sekali. Kita mau ikut sama Tuhan bukan karena dipaksa-paksa. Kalau sekolah minggu bukan karena dibangun-bangunin sama mama pakai marah-marah, tapi adik-adik sudah punya kesadaran sendiri untuk beribadah dan selalu mengikuti Tuhan kapanpun dan sampai kapanpun. Oke, adik-adik. Nah, sekarang kita mau kasih persembahan. Adik-adik siapkan dulu uang persembahannya sudah? Oke, kotak persembahan yang baru semua sudah punya? Sudah, oke, disiapkan juga. Kak Yunika juga mau siapkan ya kotak persembahannya. Kak Yunika, tunggu sebentar. Nah, Kak Yunika sudah siapin kotak persembahannya. Sekarang untuk mengiringi kita memberi persembahan, kita mau nyanyi lagu bersyukur ya.
Kita tidak boleh lupa untuk bersyukur dan berterima kasih pada semua yang Tuhan sudah lakukan untuk kita. Sekarang Kak Yunika mau taruh dulu ya otaknya sebentar. Dan Kak Yunika mau ajak adik-adik untuk berdoa persembahan sekaligus berdoa untuk masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan. Oke? Sekarang boleh ya kita nyanyi kling-klong yuk. Nah, kling-klong, kling-klong, ini jari kelingking, manis-manis, ini jari manis, teng-tong, teng-tong, ini jari tengah, juk, 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 jari telunjuk, bingbung, bingbung, ini ibu jari, semuanya jari tanganku. Oh senangnya hatiku, senangnya jari-jariku dapat berdoa. Dengan sikap yang baik kita mau berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas semua yang Engkau berikan kepada kami. Kami berdoa jika saat ini kami bisa memberikan persembahan. Terima kasih banyak Tuhan atas berkat yang Engkau berikan lewat mama atau papa. Kami berdoa kiranya persembahan ini bisa dipakai untuk memuliakan dan memperluas kerajaan-Mu Bapa. Sekarang kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau masuk ke dalam saat-saat indah mencari kebenaran firman Tuhan. Tolong pimpin ibu atau bapak guru yang bercerita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nyanyi yuk sama Kak Yunika, udah lama nih gak nyanyi kayak gini. Yuk. Aku siap mendengar cerita, aku siap mendengar cerita. Duduk tegap, tangan dilipat, mata ke depan, siap mendengar. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Shalom adik-adik, kita bertemu kembali di Small Sekolah Minggu Online. Adik-adik, di belakang Bu Tari ada suasana pantai loh. Siapa di sini yang senang main di pinggir pantai? Wah, ada banyak ya ternyata yang senang main di pinggir pantai. Adik-adik, biasanya para nelayan menaruh perahu mereka di pinggir pantai. Nah adik-adik, kalau kelihat pantai, mengingatkan ibu akan cerita-cerita Alkitab yang banyak terjadi di tepi pantai. Cerita-cerita apa ya kira-kira? Oh ya, cerita-cerita tentang perjalanan Tuhan Yesus mengajar. Nah adik-adik, Tuhan Yesus banyak mengajar di tepi pantai. Satu hari Tuhan Yesus selesai mengajar di tepi pantai. Ia menyuruh murid-muridnya untuk berlayar dengan perahu menuju ke seberang. Nah adik-adik, Tuhan Yesus gak ikut dengan mereka. Ia mau berdoa dulu. Ketika murid-muridnya sedang berlayar dengan perahu menuju ke seberang, ada satu peristiwa ajaib yang terjadi. Nah, peristiwa apa ya kira-kira?
sebelum Ibu lanjutin, kita berdoa dulu ya. Kita nyanyiin lagu Tanganku ada dua, lima jarinya. Kalau aku berdoa, ku lipat semuanya. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong persiapkan hati dan pikiran kami agar kami dapat duduk dengan tenang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan juga tolong untuk Putari yang akan bercerita. Tuhan tolong agar kami semua dapat mengerti cerita yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada waktu itu, hari sudah hampir gelap. Murid-murid Tuhan Yesus segera mendorong perahunya, siap untuk berlayar ke seberang. Mereka berada di dalam perahu. Ada yang mendayung perahu, ada yang melihat-lihat sekeliling. Suasana dalam perahu begitu tenang. Ya, tentu saja. Kan murid-murid Tuhan Yesus banyak yang tadinya bekerja sebagai nelayan. Mereka sudah ahli mengendarai perahu. Ketika perahu mereka sampai di tengah laut, cuaca mulai buruk. Angin berhembus kencang-kencang, semakin kencang. Perahu bergoncang-goncang. Angin bertiup semakin kencang. Lalu ada suara. Dengan sigap dan cekatan, murid-murid berusaha menguasai perahu agar tidak tenggelam. Mereka tidak takut dengan angin keras itu, karena mereka dulu sudah biasa mengendarai perahu mencari ikan. Tetapi ada satu peristiwa yang membuat mereka ketakutan. Apa ya? Di tengah kegelapan, dari kejauhan, mereka melihat ada seseorang berjalan mendekati mereka. Padahal mereka kan sedang berada di tengah laut. Jadi orang yang mendekati mereka itu berjalan di atas air. Ih, serem! Hah, hantu! Itu hantu! Tolong! Aduh, bagaimana ini? Hantu! Teriak para murid ketakutan. Orang yang berjalan di atas air itu semakin mendekati perahu mereka. Dan ia berkata, "Tenanglah, ini aku, gurumu. Jangan takut." Walah, rupanya itu Tuhan Yesus yang menyusul mereka, adik-adik. Tuhan Yesus menyusulnya tidak menggunakan perahu lain, tetapi dengan berjalan kaki di atas air. Wah, ajaib ya adik-adik. Nah, Simon Petrus, salah seorang murid Tuhan, melihat dengan teliti. Oh ya, benar. Itu guru. Ia lalu berteriak, "Aku mau dong berjalan ke dekatmu. Aku mau berjalan di atas air seperti guru." "Ayo, datanglah," kata Tuhan. Segera Petrus keluar dari perahunya. Ia berjalan menyusul Tuhan Yesus. Ajaib juga adik-adik. Petrus bisa berjalan di atas air. Tapi ketika sudah di tengah jalan, Petrus merasakan
tiupan angin yang dingin. Ia mulai melirik ke kiri dan ke kanan. Takut juga ya. Maka ketika ia mulai takut, plung, ia jatuh ke air. Guru, tolonglah aku. Segera Tuhan Yesus mengangkat tangan Petrus dan menuntunnya ke perahu. Karena itu Petrus, kamu jangan ragu-ragu. Percaya saja. Murid-murid semua senang karena guru sudah bersama dengan mereka. Dan Petrus belajar untuk bisa lebih percaya lagi kepada Tuhan. Tidak ragu-ragu lagi. Nah, adik-adik, cerita hari ini mau mengajarkan kita supaya kita jangan meragukan Tuhan. Waktu kita ada dalam kesulitan, ataupun waktu kita ada dalam kesusahan, jangan takut, jangan ragu. Percayalah, Tuhan pasti akan membantu kita. Seperti kata Alkitab di dalam Matius 14 ayat 27b. Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ibu ulang sekali lagi ya. Matius 14 ayat 27b. Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Yuk kita ulang sekali lagi ayat hafalan kita hari ini. Matius 14 ayat 27b. Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Sekarang kita akan membuat aktivitas. Yuk kita ikutin caranya. Nah adik-adik, sekarang kita akan lanjut membuat aktivitas ya. Pertama-tama kita akan siapkan bahan terlebih dahulu. Di sini ada tepung terigu, lalu ada garam, lalu ada air hangat, kemudian minyak, pewarna, wadah, lalu kemudian kita juga menyiapkan selembar kertas kecil, double tape, dan juga pulpen. Oke, yuk kita lakuin ya. Langkah selanjutnya, kita masukkan 4 sendok makan tepung terigu, lalu kita tambahkan 2 sendok makan garam, lalu kita aduk hingga rata. Sesudah itu kita siapkan wadah, lalu kita masukkan air hangat tadi, kemudian kita tambahkan pewarna sekitar 4-5 tetes, lalu kita juga tambahkan 1 sendok makan minyak goreng, kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Sesudah itu kita akan memasukkan tepung yang tadi sudah kita campurkan dengan garam. Kita aduk hingga membentuk adonan ya adik-adik. Apabila adonan terlalu encer, kita dapat menambahkan tepung. Dan apabila adonan terlalu kering, kita juga bisa menambahkan air ya adik-adik. Kita ulek adonan hingga adonan tidak lagi lengket di tangan dan adonan juga sudah lembut.
Kemudian kita taburkan sedikit tepung di atas meja dan kita kembali ulek lagi. Sesudah itu adonan akan kita cetak membentuk telapak kaki. Selanjutnya kita akan membuat cat telapak kaki dengan cara kita menginjakkan kaki kita di atas adonan dough hingga membentuk telapak kaki. Lalu kita rapikan adonan dough tersebut. Kemudian kita ambil selembar kertas dan kita akan menuliskan berjalan bersama Tuhan Yesus. Kita rekatkan dengan menggunakan double tape. Kita rekatkan di atas adonan dough yang membentuk telapak kaki tadi. Aktivitas kita selesai. Adik-adik jangan lupa difoto dan dikirim ke guru kelasnya masing-masing ya. Nah, adik-adik, semoga melalui aktivitas yang sudah kita buat tadi, boleh terus mengingatkan kita untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Yuk, sekarang kita mau tutup ibadah kita hari ini di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, tolong ajar kami untuk tetap percaya kepada Tuhan, untuk tidak meragukan Tuhan, karena kami mau percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami. Ketika kami ada dalam kesulitan, ketika kami ada dalam kesusahan, Tuhan pasti akan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga tolong kami supaya kami boleh terus bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan juga tolong berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, berikan kami perlindungan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Sampai berjumpa kembali di Small Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.